Halo sahabat Fokus Taiwan Indonesia, kembali lagi bersama saya Jennifer. Di hari ini kita punya edisi spesial nih, Taipei Film Festival yang ke-27 ya, tahun ini tahun 2025 ini. Dan kita akan ngobrol bersama salah satu sutradara yang sedang mendunia nih, sedang ramai dibicarain di panggung festival internasional lah ya. Atas filmnya Crocodile Tears, langsung aja kita sambut Kak Tumpal Tampu Bolon. Selamat sore. Selamat sore. Ya, apakah ini pertama kalinya datang ke Taipei atau gimana? Ya, ini pertama kali. Oh, pertama kali. Bagaimana kesannya sejauh ini? Menyenangkan. Memang baru 2 hari di sini. Baru 2 hari lah ya. Pingin ngelihat lebih banyak sih. Oh. Apakah ada ekspektasi nggak sebelum pergi ke Taipei? Kayak mau cobain makanan ini, makanan itu, pergi ke sini? Iya, sebenarnya pingin nyoba banyak makanannya sih. Ya. Sama ya nonton film juga. Iya. Tapi kan film Crocodile Tears ini udah mendunia lah ya Kak, udah tayang perdana di Toronto, Kanada, terus udah sempet ke Busan Film Festival, Jogja, bahkan akhirnya sekarang di Taipei. Bagaimana perasaannya? Tentu kami senang sekali dan berterima kasih karena sudah bisa menjadi bagian dari Taipei International Film Festival. Dan ya menantikan sih bagaimana nanti reaksi penonton di Taipei gitu. Apalagi Taipei ini kan salah satu negara yang banyak banget populasi orang Indonesianya yang di sini. Jadi kemungkinan besok bisa rame nih. Amin, mudah-mudahan ya. Nah, kita bicarain tentang filmnya nih. Pasti banyak penonton yang kepo, kenapa sih kok buaya? Buaya kan hewannya buas, terus apalagi air mata buaya, why? Kenapa? Gitu. Apakah ada makna simbolis tertentu yang mau disampaikan? Bagaimana? Kalau makna simbolisnya, iya tentu ada. Ya, mungkin kita tahu istilah air mata buaya yang artinya air mata palsu ya. Saya yakin, saya udah sempat cek gitu kayaknya di banyak kebudayaan juga artinya kurang lebih sama, fake tears gitu ya. Jadi mungkin tanpa spoiler terlalu banyak, secara tema ya ceritanya seperti itu, kayak cinta yang kita bisa percaya atau enggak, terus cinta tapi apa ini memang baik buat saya atau enggak. Nah, kira-kira seperti itu ceritanya secara tema. Oke. Nah, kemarin saya udah nonton film ini kan Kak. Aku ngerasa kayak benar-benar ada aspek kekeluargaannya lah yang kental. Tapi ada topik lain nih yang aku pengen bahas setelah nonton film ini. Lagi rame juga dibincangkan di Indonesia, yaitu cinta ibu versus cinta istri. Yang mana nih yang didulukan? Jadi sebagai sutradara dari Crocodile Tears, gimana pendapat Kak Tumpal tentang hal ini gitu? Lagi rame nih di Indonesia soalnya, pada pengen tahu. Kalau pendapat saya ya nanti seperti di filmnya ya, kira-kira seperti itu deh. Jadi makanya wajib nonton ya? Iya, wajib nonton untuk tahu apa pendapat saya. Baiklah, oke. Lanjut kita tanya berikutnya. Terus aku juga ngerasa film ini tuh agak sunyi tapi padat, penuh emosi gitu Pak. Apakah memang yang dicari itu gaya super simple, minimalistik, tapi penuh makna? Boleh ceritain tentang filming prosesnya? Ya memang saya sukanya seperti itu ya filmnya. Jadi dialognya tidak terlalu banyak memang, tapi ya saya sih berharapnya tanpa dialog pun penonton bisa ngerasain emosinya. Dan saya pikir teman-teman aktor di sini bermain dengan bagus ya. Jadi jadi dari acting mereka tuh banyak layernya gitu ya. Benar. Tanpa dialog juga mereka bisa mengekspresikan banyak sekali perasaan gitu. Terus ya saya juga suka suara di Taman Buaya ini yang menurut saya juga manggis ya. Kapan lagi bisa dengar suara buaya, suara gerak-gerak buaya, dia buaya meraung gitu. Jadi saya pikir ya mungkin itu yang mau saya share juga ke penonton nanti. Lebih ngena lah ya, meskipun nggak banyak suara, nggak banyak ini itu, tapi tetap ngena emosinya gitu. Nah, tantangan syuting dengan hewannya sendiri itu gimana Kak selama produksi filmnya? Ada cerita yang lucu nggak, yang menarik nggak, yang mungkin mau dibagikan ke para penonton?
Sebenarnya sih ya kita tahu kita akan bekerja sebelum syuting, kita akan bekerja dengan hewan buas ya, meskipun mereka sudah di taman buaya, sudah dipelihara gitu, tapi tetap aja hewan buas gitu. Jadi kita berhati-hati sekali. Kita punya animal wrangler, jadi kru kita tuh memang ada kru keamanannya, terus kita juga bekerja sama dengan pemilik taman buayanya, jadi semuanya di bawah supervisi ketat, karena saya juga nggak pingin ada apa-apa ya, maksudnya amit-amit kejadian buat pemain, buat kru sama. Jadi kita semua itu dalam situasi yang sangat aman dan terkontrol syutingnya. Jadi kalau cerita lucu sih sebenarnya ya cerita lucunya cuman apa ya? Waktu pertama kali mungkin. Pertama kali mungkin ngeliat buaya terus berpikir, aduh, gimana ya? Gitu. Bisa nggak saya selesaiin film ini, dan ternyata bisa. Gitu. Nah, proses filmingnya sendiri berapa lama? Aku dengar-dengar film ini tuh benernya udah dipikirin sejak 2018. Iya, udah. Jadi persiapannya memang tadi seperti yang saya sebutkan 2018. Jadi mungkin udah 7 tahun kali ya persiapan sampai hari syuting. Tapi syuting harinya sendiri 28 hari kita. Seru overall dibandingkan karya-karya kakak yang sebelumnya. Ini kan sebenarnya film panjang debut saya ya. Jadi selama ini saya bikin film pendek beberapa dan 6. Nah, jadi memang pertama kali saya syuting sepanjang ini 28 hari gitu ya. Tapi ya menyenangkan karena memang ini yang saya tunggu-tunggu bersama teman-teman selama 7 tahun, akhirnya kita bisa lakuin. Gitu. Keren. Nah, waktu pertama kali mengerjakan film ini nyangka nggak sih Kak bakal semeledak ini di dunia internasional? Karena aku lihat tuh di internet, kalau searching wawancara Crocodile Tears yang keluar tuh semuanya bahasa Inggris sama media-media internasional gitu kan. Nyangka nggak sih Kak? Kalau nyangka sih ya enggak ya. Tapi memang kita usaha sebaik mungkin gitu, dan kan ini juga koproduksi. Jadi film ini berkoproduksi bersama Prancis, Jerman, Singapura. Ya, jadi memang dari awal memang ditujukannya supaya bisa diputar secara internasional. Jadi itu emang kita punya harapan memang, dan akhirnya harapan itu terwujud, ya kita senang lah ya. Selamat ya. Terima kasih. Keren banget filmnya. Nah, terakhir nih, apakah ada pesan-pesan untuk para penonton di Taiwan maupun di Indonesia yang belum nonton film ini? Ada yang mau disampaikan mungkin? Maksudnya terima kasih, kami senang sekali bisa hadir di Taiwan, dan Crocodile Tears akan diputar besok tanggal 22 dan besok lusa tanggal 23 sampai tanggal 30. Sampai tanggal 30. Cuman kami hanya bisa hadir di 2 pemutaran ini. Jadi kalau memang masih ada kesempatan atau ingin nonton film Crocodile Tears, tolong datang, karena nanti kita berjumpa, bisa tanya jawab ya. Dan semoga filmnya berkesan dan ada maknanya buat para penonton nanti. Ya. Oke, terima kasih, atas waktunya, sangat membuka wawasan lah ya. Selamat sekali lagi atas kesuksesan Crocodile Tears, filmnya keren abis dan ngena teman-teman, jadi wajib nonton ya. Semoga perjalanan film ini terus berlanjut dan menginspirasi semua orang yang nonton. Ya, terima kasih. Sukses terus, dan nanti kembali ke Taiwan mungkin buat jalan-jalan lah ya, hiburan lah ya. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih. Terima kasih.